malam-malam ke kantor gitu. Sampai kantor tuh harus ya begitulah. Jadi mohon dimaklumin ya, mohon dimaafin ya yang kemarin sampai ada yang ngomel, Pak kok Sabtu terus ya. Rijal sih inisialnya gitu. Ya Jal. Ini jangan. Iya kan? Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Gitu. Aku nggak enak Jal, aku tuh sebenarnya sih nggak enak gitu. Ya kalau kalian ngerti kondisi aku gitu ya, tapi ya udahlah aku mohon maaf biar bisa ngejar lagi. Usahain saya sekarang tepat hari, bukan tepat waktu, tepat hari. Kalau waktu kadang suka kegeser-geser karena macet. Terus atau lagi hujan gitu ya. Apalagi kalian tahu sendiri kan Bandung. Bandung ke Cimahi itu lumayan jaraknya jadi harus sore-sore banget. Udah kelihatan belum? Udah Untuk Pak, udah terlihat Pak. Nah, jadi sekarang kita fokus ke framework Laravel. Setelah UTS yang lalu, kita benar-benar fokus ke object oriented programmingnya, terus gimana konsep itu dijalankan dan apa manfaatnya buat coding kita nantinya. Sekarang kita masuk ke produknya, seperti itulah. Jadi kalau yang framework itu produknya ini Laravel namanya. Kalau yang tadi, yang sebelum UTS itu kita belajar tentang kaidah-kaidahnya gitu. Kayak oh, kaidah bikin objek tuh kayak gini, terus bikin inheritance tuh kayak gini gitu ya. Kayak gitu ya. Halo. Iya, siapa? Iya Pak. Oke. Nah, kenapa nggak kok apa Code Igniter aja gitu? Ada mahasiswa gitu yang Pak kenapa nggak Code Igniter aja gitu? Kalau saya sebutin orangnya udah tahu pasti orangnya. Karena aturan di kampus itu harus Laravel ya. Nih, saya tunjukin ya. Enggak usah lah nanti dikirim aja. RPS-nya itu harus Laravel, jadi mau nggak mau saya harus ngikutin Laravel. Gitu. Tapi untuk Laravel sejauh mana, saya masih pengen mengeksplor lagi, pengen mengeksplor diri supaya lebih jauh dari yang apa yang ditentukan oleh RPS. Kalau yang sekarang mungkin sampai segini aja yang pengenalan-pengenalan Laravelnya. Nah ini untuk Laravel, kita masuk lagi ke materi. Jadi framework berbasis PHP yang sifatnya open source dan menggunakan konsep model view controller. Jadi Laravel ini berada di bawah license MIT dan menggunakan GitHub sebagai tempat berbagi kode menjalankannya. Laravel ini dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pemeliharaan, serta untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas, dan menghemat waktu. Seperti itu. Itu definisi sederhana dari si Laravel. Nah, ini yang disebut dengan model, ini biasanya bagian yang berurusan dengan database. View adalah bagian antarmuka atau bagian depan aplikasi. Segala sesuatu yang diproses di dalam sistem akan ditampilkan di view. Ya, ingat-ingat tuh, kalau model itu ada keterkaitan sama database, kalau view itu antarmukanya atau UI yang teman-teman bikin, sedangkan controller ini adalah bagian yang menangani atau menengahi antara model dan view. Jadi controller ini bisa berperan sebagai pengendali dari sebuah sistem, penghubung antara model dengan si view ini. Kayak gitu. Sampai sini cukup jelas? Halo? Jelas Pak. Good. Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas Pak. Ya, kayak gitu ya. Jadi sudah ada kaidahnya ya. Jadi model harus ngobrolnya sama controller, nggak boleh model ngobrol sama view langsung. Itu dilarang. Begitupun juga sebaliknya, arah sebaliknya nggak boleh. Kayak gitu. Nah ini untuk persiapan instalasi Laravel, kita butuh beberapa aplikasi. Yang pertama Composer, yang kedua XMPP atau database lainnya, WAM, LAM, dan lain sebagainya bebas. Oke, kita install Composernya dulu. Nah ini Composer adalah dependency manager pada PHP. Jadi dependensi ini bisa diartikan sebagai ketergantungan atau keterikatan. Keterikatan ini misalnya project PHP kita ini dikerjakan memerlukan library yang lain gitu. Jadi dia itu kayak kalau analoginya itu kayak apa ya? Kayak Play Store lah. Di dalam Play Store kan banyak aplikasi gitu. Contohnya. Jadi gitu. Kadang kita butuh
satu HP kita itu kadang butuh aplikasi buat Instagram, aplikasi buat editing video, aplikasi buat editing audio kayak gitu. Itu dependensi, saling ketergantungan, saling keterkaitan. Tuh. Jadi bisa dibilang penjelasan mudahnya itu komputer bisa menghubungkan si komposer maksudnya bisa kita menghubungkan proyek aplikasi kita dengan library dari luar. Library dari yang luar itu apa aja contohnya? Itu ada di packages.org. Tuh, packages.org ini merupakan situs yang menyimpan banyak sekali library PHP yang bisa kita gunakan dengan cara menggabungkan atau mengambilnya menggunakan Composer gitu. Jadi untuk teknik dependency injection ini dia lebih memudahkan kita sebagai developer ke depannya karena kita kalau butuh sesuatu itu tuh kita tinggal panggil aja. Kita butuh library apa nih? Misal teman-teman butuh library buat nge-get data COVID sekarang misal ya. Data COVID di Indonesia itu berapa sih gitu. Udah ada API-nya. Teman-teman tinggal nge-get aja. Maksudnya itu kalau sederhananya gitulah. Bisa ngambil data jumlah yang kena COVID atau jumlah apa lagi ya. Data kependudukan kayak gitu. Bisa diakses. Itu library. Atau yang sederhananya teman-teman butuh data library jam gitu misal jam atau kurs dari rupiah ke dolar dan sebaliknya gitu secara real time gitu bisa pakai library kayak gitu ya. Sudah cukup jelas? Atau ada yang tanyakan dulu? Halo? Halo? Kalau untuk saya, insya Allah Pak cukup jelas. Oh iya, dikira pada ngantuk. Jelas Pak. Yang lainnya? Oh, ada yang belum masuk nih. Yang lainnya jelas ya. Sip. Nah, itu untuk dependency injection. Nah, selanjutnya ini untuk Composer ini teman-teman nanti praktekin ya. Kalau udah jadi, udah bisa nginstalnya, nanti kirim ke grup aja seperti biasa. Nah, ini silahkan buka linknya getcomposer.org. Nah, terus cari download di situ. Banyak pilihannya, bisa instalasi secara manual atau bisa menggunakan installer. Teman-teman pilih yang menggunakan installer aja. Nanti kalau udah di-download, tinggal di next aja. Setelah share komposernya, abaikan centang developer tadi, klik next saja, terus sampai selesai instalasi. Jika finish, nanti teman-teman akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, kelihatan kan komposer. Nah, untuk mengacakkan komposernya, teman-teman bisa ketik komposer aja di command prompt-nya. Ya, ini ada nih di C, terus local disk C ya. Dia defaultnya di usernya teman-teman, nama komputernya. Terus ketik komposer di situ. Kalau udah keluar, nanti yang kayak gininya kirim ya, screenshot ke grup ya. Install, komposernya sudah. Jangan keluar kayak gitu. Nah, ini untuk project awal, teman-teman, ini untuk install Laravel-nya. Ada di situ. Composer, create project. Kalau yang di bawahnya atau lanjutannya itu untuk membuat project dengan nama blog, kayak gitu. Teman-teman kasih nama blog aja nggak apa untuk awal. Kayak gitu ya. Nah, ini masuk ke direktorinya, masuk ke direktori nama project yang teman-teman bikin tadi. Kalau saya kan bikinnya nama aplikasinya blog gitu ya. Terus dijalankan, ini untuk menjalankan server si Laravel-nya. Jadi PHP Artisan Serve. Kayak gitu. Ini nanti aja. Kita praktek. Silakan di-download untuk komposernya. Kalau saya udah kayaknya. Jadi nggak perlu di-install. cmd. Ini yang command prompt saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke. Nah, kalau sudah ada, ini kelihatan ya, kalau udah di-install komposernya akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman tinggal lanjutin aja yang tadi.
Composer. Nah, ini mau bikin install Laravel kayak gini boleh, atau caranya banyak sih untuk install Laravel, tapi pakai ini juga boleh. Composer, create project, terus prefer this. Setelah itu bikin Laravel, terus garis miring Laravel, nama aplikasinya atau nama projectnya apa. Seperti itu, ya. Maaf Pak, jadi tadi yang dikirim apa saja ya? Yang dikirim ini komposernya, biar tahu udah keinstall belum. Ya, ini komposernya, terus nanti aplikasinya, aplikasi yang teman-teman udah bikin, atau project yang teman-teman udah bikin. Ini yang ini nih, PHP Artisan Serve, masuk ke projectnya. Gitu. Jadi 2 ya Pak screenshotnya Pak? Screenshotnya 2. Satu untuk komposer, sudah terinstall belum? Sudah, kalau sudah. Yang kedua untuk yang ini nih, untuk proses penjalankan aplikasinya. PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve ini dia udah mulai ya. Di sini kalau udah kelihatan Laravel Development Server Start, berarti dia sudah dijalankan. Seperti itu. Ya. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Jelas nggak? Oke, good. Naruhnya bebas, mau di C, mau di D, bebas. Mau di XMPP atau di luar, nggak masalah. Nggak ada isu. Tapi kalau mau seragam, boleh di XMPP aja. Oke, Jal. Sudah cukup jelas, Jal? Insya Allah Pak, kalau saya jelas Pak. Oke, good. Awal-awal, Jal. Kita nanti awal-awal gini aja dulu. Nanti kalau udah agak kesana, baru pada mabok, pada pusing. Yang lainnya nggak ada? Nggak ada yang tanyain? Pak, Oh, Bapak, atau gini aja, biar gampang. Nama projectnya, nama teman-teman aja. Biar nanti screenshotnya langsung jalannya pakai project nama teman-teman ya. Misal Rijal gitu. Rijal Hamdani. PHP Artisan Serve. Nanti jalan nih, Laravel Development Server started gitu. Kalau udah keluar gini, berarti dia udah jalan nih. Udah ke create. Ya, yang komposernya di skip aja. Biar nggak banyak. Satu aja yang di screenshot ya. Paham nggak? Yang ini aja. Paham tuh? Paham nggak? Apa tadi? Saya ngelag. Oh, ini aja. Bikin project baru aja. Bikin project Laravel dengan nama teman-teman. Nanti kalau udah di screenshot ininya. Kalau saya kan namanya blog nih. PHP Artisan Serve. Oke, saya kirim ya. Set. Betul. Nanti screenshot itunya aja ya. Misal Andre gitu, berarti PHP Artisan Serve gitu. Di dalam projectnya Andre itu. Berarti udah ngirim. Rijal Hamdani gitu. PHP Artisan Serve Rijal Hamdani. Pak, Oh, saya kartunya hilang, Pak. Jadi mau nitip ke Mia, nggak apa-apa ngirimnya, Pak. kartu apa? Nomor kartunya, Pak. Nomor kartu apa nih? Ya, HP-nya hilang, Pak. Jadi Oh, nggak bisa ngirim ke grup. iya. Ya udah, kirim aja. Ya, Pak. Makasih. Kan kartu banyak ya, ada kartu remi, ada kartu ATM gitu kan. Kartu tuh kartu apa? Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya? Yang lainnya udah? Bapak, Boleh? izin nanya dulu Pak. Hmm. Dikirimnya langsung gambar screenshotnya, jadi nggak usah di PDF-in gitu. Nggak usah, langsung screenshotnya aja. Kan ini ngecek aja udah jalan belum di Iya. di teman-teman. Itu caranya ada di modulnya. Ada di modulnya, nanti tinggal praktek aja.
hari ini, Pak. Lusa. Sebelum enggak, Lusa. maksudnya tuh sebelum perkuliahan berakhir. Iya Mary, hari ini ya kalau bisa ya hari ini. Pak, Bayu nyusul ya Pak, lagi di perjalanan Pak. Iya, kalau lagi di perjalanan nggak apa-apa. Oh, iya, terima kasih Pak. Ya Mary, biar nambah nilai tugas kalian gitu. Andre semangat banget ngetiknya Andre, kedengeran Andre. Maaf Pak. Oh iya, nggak apa Andre. Petak. Yang lainnya ada yang tanya lagi? Biar bisa ngumpulin webnya Pak, cepet Pak. Oh iya benar, sip. Semangat Andre. A+ lah kalau yang semangat. Yang lain ada yang tanyain nggak? Dicoba praktekin install komposernya, terus install Laravelnya. Dah, itu aja. Untuk awal-awal nggak usah susah-susah. Iya, siap Pak. Nanti kalau udah pertemuan berikutnya baru sudah masuk ke teknikalnya. Kalau sekarang mah instalasi Laravel sama komposernya dulu aja. Nanti Pak Ujan ingetin aku 1 jam sebelum kuliah ya. Kadang aku suka lupa kalau udah di kantor tuh. Kalian sih Selasa harusnya Sabtu gitu. Kalau Sabtu kan libur gitu. Ya, ingetin Pak 1 jam sebelum kuliah tuh, biar saya langsung pulang, nggak di kantor dulu. Tuh. Iya Pak. Yang lainnya ada yang tanya lagi nggak sebelum saya tutup? Nanti dikirim aja ya, atau yang error juga nggak apa, kirim aja Pak, ini nggak jadi gitu. Sok dicari kenapa bisa error gitu, kenapa nggak bisa. Soalnya ada di kelas lain juga bikin project baru nggak bisa Laravel-nya. Ada yang tanya lagi nggak? Pak, ini perlu akses internet nggak Pak? Perlu lah download. Oh iya, perlu ya. Buat download perlu. Siapa? Nurman. Sama saya Pak, Pak. ini soalnya jaringannya iya. jelek banget Pak. Perlu ya, perlu akses internet ya buat download dependensi yang tadi saya jelaskan. Siapa yang nanya lagi? Saya Pak. Oke, kenapa Andre? Karena kemarin saya mencoba ini semua karena database. Jadi yang saya kirim yang penting adalah sudah terjadi sebuah project kan Pak, tidak perlu mengikuti Composer Create Project Laravel. Oh, kalau udah jadi nggak apa. Kalau yang buat baru-baru pasti ada yang baru soalnya. Nggak apa-apa, Andre. Kalau udah jadi, Andre, kirim aja yang PHP Artisan Chef-nya. Nah, baik Pak. Ya. Oke, Novel good sudah. Muhammad Firman oke, good. Ini baru komposernya aja, Muhammad Firman. Oh, ini udah nih. Ya, sip. UTS karyawan. Oh, ya dia langsung jalanin doang ya. Oke. Terus Iya Pak. baru 2 nih. Rijal mana Rijal nih? Ah, senggol dong. Siap Pak, saya bentar. Ini ngajarin temen juga. Oh, ngajarin teman ya. Tolong diajarin ya, karena kalian tuh sudah pembelajaran dewasa, jadi harus ini. Baru Novel sama Rijal, Firman. Andre, boleh Andre langsung kirim aja Andre, biar fokus ngerjain UTS-nya. Bisa. Baik Pak. Deh, udah ya. Udah, nggak ada yang tanya lagi kan? Apa ada yang tanya lagi? Oke, Chandra, saya error Pak. Kenapa kamu error di sini? Pasti ada yang nggak benar. Kamu pakai apa, Chan? PHP-nya harus di atas 5 ya. 7, 8, boleh. Kalau di bawah itu pasti error. Oh iya Pak, siap. Update HP dulu Pak ya. Update dulu, nanti kita dari awal. Siap Pak. Oke, good. Kan jadi tahu nih mana yang belum update nih sampai P-nya. Andre sudah good. Soalnya nilai tertinggi itu di bobotnya itu di di tugas. Jadi teman-teman tuh kebantu tugas. Gitu, kenapa saya nggak mau gedein di UTS sama UAS, gedenya di tugas gitu, biar tugasnya masuk, biar ada pertimbangan nilainya bagus.
Dah, nggak ada yang tanya lagi? Nanti lanjut di WA grup aja ya. Soalnya di sini saya udah malam, kasihan kalau ini takut lagi pada sakit di rumahnya. Pak, saya ada Pak, tapi tidak berhubungan dengan website. Siapa? Andre Pak. Kenapa Andre? Hanya mengkonfirmasi. Android juga besok kan Pak? Baru Besok dong. Oh, karena saya Iya. sudah dapat nilai 0 di dalam saya punya ini. Jadi menanyakan. Emang belum diinput sih. Makanya kan terakhir deadline-nya Rabu. Jadi Rabu masuk semua, baru saya inputin nilainya gitu, Andre. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Andre, aman Andre, nggak mungkin 0 Andre. Ya, oke. Ada yang lain lagi? Ini ponakan aku udah nanyain ini nih. Bantuin tugas Om, bantuin tugas. Enak aja. Ngajar. Iya. Dah. Andre, Mary sudah, Mary Nur Halimah baru komposer aja. Yang aplikasinya belum, project Laravel-nya. Rijal udah ngirim ya, Jal? Ini Pak masih ini lama ini kan. Oh, lama. Enggak, yang Iya, UTS Pak. sudah ngirim kan? Oh, udah Pak UTS. Oh iya, ya udah saya kasih nilai 100 lah. Rijal 25 20 25 20 25 10 30 10. Ini Rijal 100. Alhamdulillah. Bentar ya, saya lupa. Oh ya benar. Hai. Sang. Mas Dinsal. Buka aja halaman Laravel. Oh, bisa diupdate. Oke. Bentar, berarti UTS itu 25, UAS itu 30. Salah berarti aku. 25, UAS 30. 30. Set. Oke, Rijal, spesial buat Rijal Hamdani. Soalnya kalau orang-orang yang ini tuh saya kasih 100. Nah, cepat ngirim. Oke, untuk lanjutannya diskusinya bisa di WA grup aja ya. Oke, karena di sini lagi pada sakit ya. Mohon dimaklumin ya. Halo. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti perkuliahan. Yang belum mengikuti perkuliahan di woro-woro aja biar besok dikirim. Biar ada nilai UTS-nya. Saya tunggu jawaban UTS kalian besok ya. Nanti kalau belum ada nilainya tinggal kontak langsung aja WA. Saya biasanya kalau di kantor fast respon kalau WA. Tapi kalau udah tidur mah tidur. Kalau udah pulang atau perjalanan itu nggak fast respon. Oke, saya tutup ya perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih banyak.
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.